warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberikan kelancaran. Baik, silakan Azhar pimpin doa. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, di dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kelasnya sudah dibersihkan? Sudah, Bu. Bagus, karena kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Kalau kelasnya kotor, kita tidak akan pernah nyaman untuk belajar. Alat tulisnya sudah dipersiapkan semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, kalau begitu Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Alim. Alim. Kenapa Alim? Sakit. Kayak kita doakan supaya Alim lekas sembuh dan masuk sekolah lagi. Amin. Oke, sebelum belajar, biar menyemangati pagi kita hari ini, kita akan melakukan kegiatan ice breaking. Masih ingat dengan tepuk belajar? Masih, Bu. Oke, kita mulai. Beri tepuk belajar. Membaca, menulis, mengingat, mengulang, latihan, belajar, belajar, belajar. Yes, yes. Baik, tadi setelah kita melakukan kegiatan ice breaking, kita akan melanjutkan dengan apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira apa ya? Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari ekonomi maritim dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis potensi ekonomi maritim di Indonesia dengan tepat. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita akan mengulas kembali pelajaran yang telah kita lakukan minggu lalu. Kira-kira apa sih materi yang telah kita bahas minggu lalu? Saya, Bu. Ya? Perdagangan antar negara. Iya, betul sekali, perdagangan antar negara. Kira-kira apa sih yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan antar negara? Saya, Bu. Oke, Natasha. Kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor, benar sekali. Siapa nih kira-kira yang tahu perbedaan dari kegiatan ekspor dan impor? Bu. Oke, Ciani. Kalau kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Kalau misalnya impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Oke, betul. Kasih tepuk tangan dong. Apa manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini? Kita nanti akan mengetahui apa saja potensi dari sumber daya alam yang ada di lautan. Bagaimana transportasi kelautan yang ada di negara kita. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan transportasi tersebut ya. Baik anak-anak, apakah ada yang pernah pergi ke pantai atau melihat sesuatu di pantai? Pernah. Pernah? Apa itu? Bu, aku, Bu. Ada ikan, nelayan, perahu, pasir, dan rumput laut. Oke, ada pasir, ada pantainya juga, ada nelayan. Tentu juga ada transportasi laut. Apa itu tadi katanya? Perahu. Perahu. Oke, bagus. Oke, kita ingin tahu mengapa ekonomi maritim ini sangat penting bagi suatu negara. Saya, Bu. Yang pertama ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua adalah untuk menambah devisa negara. Bagus, tepuk tangan dong buat Rianti. Iya.
Oke, sekarang siapakah yang tahu mengapa Indonesia ini disebut sebagai negara maritim? Aku, Bu. Oke, Putri. Karena wilayah Indonesia sebagian besar didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Baik, setelah kita melakukan kegiatan ice breaking, melihat tujuan pembelajaran, kita kali ini akan melihat pengertian dari ekonomi maritim. Kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, di sini itu adalah pengertian dari ekonomi maritim. Selanjutnya ada ekonomi kelautan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di pesisir pantai dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi kalian sudah melihat dari pengertian ekonomi maritim ataupun ekonomi kelautan. Berikutnya, kira-kira apa ya kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi maritim. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian. Dan yang ketiga, dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan bagi di negara ASEAN. Nah, di sini kita akan melihat kondisi ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Kita melihat ada 3 sektor. Yang pertama adalah sektor pelayaran, yang kedua adalah sektor perikanan, yang ketiga adalah sektor pariwisata bahari. Dan selanjutnya sektor pelayaran. Nah, kita akan melihat bagaimana sektor pelayaran. Nah, di sini kondisi sektor pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Selain karena fasilitas angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia harus terus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, tapi kualitas sumber daya manusia juga harus terus ditingkatkan supaya sektor pelayanan bisa terus berkembang. Ya, setelah tadi kita melihat dari materi yang ditayangkan di Canva PPT ya, PPT Canva, kita akan melihat tambahan materi dari video pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ya kalian simak baik-baik. Tahukah kamu, Indonesia yang merupakan negara kepulauan mempunyai banyak potensi di bidang maritim atau kelautan. Sebelum membahas tentang potensi maritim Indonesia dan hambatan pengembangannya, kalian perlu mengetahui dahulu apa itu ekonomi maritim. Ternyata, ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu berbeda loh. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sementara ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Sebelum melanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak. Berarti sudah paham ya semuanya? Iya. Ya, baik, setelah kita melihat dari materi video tayangan ekonomi maritim, kita akan membuat kelompok untuk membahas dari LKPD yang sudah Ibu siapkan. Kemarin sudah dibentuk kelompoknya, satu kelompok berapa orang? 5 orang ya. Silahkan berkelompok dan menjawab LKPD ini. Kalian boleh dituliskan di LKPD, boleh dibuat Canva ya. Nanti anak-anak ada yang presentasi di depan kelas. Ya, baik, Ibu akan membagikan LKPD ini masing-masing satu untuk kelompok ya. Diisi dan buatkan PPT Canva-nya.
kalian melaksanakan pengisian LKPD, sekarang adalah presentasi ya. Presentasi ini menunjukkan kalau kalian sudah menyelesaikan tugas LKPD dan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Yang pertama dipresentasikan oleh kelompok Cani ya, kelompok 3. Silahkan kelompok Cani ya, maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, pengertian ekonomi maritim. Ekonomi kelautan, marine ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi kelautan ini merujuk pada aktivitas ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Ini mencakup segala hal mulai dari penangkapan ikan, para wisata bahari hingga eksploitasi sumber daya non-hayati seperti energi terbarukan dan mineral laut. Ekonomi maritim atau maritim ekonomi didefinisikan sebagai segala kegiatan ekonomi yang berlangsung di kawasan pesisir laut maupun lautan. Kegiatan ekonomi maritim ini adalah kegiatan ekonomi yang cukup banyak dilakukan oleh negara-negara, kepulauan maupun negara-negara yang mempunyai luas lautan yang cukup signifikan. Kegiatannya juga berupa ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa yang terkait. Yang kedua, industri transportasi laut. Transportasi laut sangat penting bagi ekonomi maritim di Indonesia, terutama karena kita adalah negara kepulauan ini mendukung transportasi internasional dan juga sangat penting untuk industri pariwisata. Yang ketiga, industri pertambangan dan energi. Potensi sumber daya mineral seperti gas, minyak bumi, emas, dan lainnya yang tersebar di perairan Indonesia sangat besar. Dan untuk memanfaatkan secara berkelanjutan diperlukan pengelolaan yang bijak. Yang keempat ada tol laut. Konsep tol laut yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo adalah sarana penting untuk mendukung distribusi logistik di seluruh Indonesia. Yang kelima ada jasa pergudangan laut. Ekonomi maritim sangat bergantung pada jasa pergudangan laut. Ini memungkinkan bisnis penyimpanan barang di sekitar pelabuhan, mengurangi biaya transportasi dan memastikan harga barang tetap stabil. Perbedaan harga antar wilayah dapat diatasi dengan bantuan tol laut. Yang keempat yang tadi. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, adakah dari teman-teman saya yang ingin menanyakan tentang presentasi kami berikut? Apa perbedaan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan? Ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang mencakup kegiatan di wilayah pesisir pantai, di lautan, dan di darat yang menggunakan sumber daya alam kelautan. Itu jawaban dari saya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mengapa ekonomi kemaritiman penting bagi suatu negara? Siap, saya izin menjawab. Ekonomi maritim memperkuat keamanan maritim dengan menjaga keamanan perairan, pengawasan terhadap kegiatan ilegal seperti pencurian ikan, penyeludupan, dan perampokan laut. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah. Baik, kalau begitu kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, setelah kita melihat teman-teman kalian berpresentasi hasil diskusi kelompoknya, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan evaluasi. Jadi, apa yang sudah kalian pelajari hari ini akan tertuang dalam soal yang akan diberikan di kuisis ini. Persiapkan handphonenya ya, masuk ke link yang sudah Ibu siapkan. Hasil presentasi kalian yang cukup baik dan kalian bisa membawakan materi dengan baik juga. Kali ini Ibu ingin tahu juga nih kesimpulan apa yang dapat diambil dari materi yang sudah kalian pelajari. Siapa ya yang akan menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Reza, silakan. Kesimpulan, wilayah laut di suatu negara akan berdampak pada kegiatan ekonomi maritimnya. Semakin luas wilayah lautnya, maka akan semakin banyak potensi yang dapat dikembangkan. Bagus, tepuk tangan dulu dong buat Reza. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ada lagi? Oke, kita lihat kesimpulan. Apakah yang sudah diutarakan oleh Reza? Ya, wilayah laut di suatu negara akan berdampak pada kegiatan ekonomi maritimnya. Semakin luas wilayah lautnya, maka akan semakin banyak potensi yang dapat dikembangkan. Dan sektor maritim ini juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian di seluruh dunia. Buktinya tadi kita sudah melihat bahwasannya ya, kita menjadi sektor terpenting di kelautan. Ya, karena apa? Karena kita itu lebih banyak laut daripada daratannya. Ya, jadi ini dijadikan sumber utama pertumbuhan ekonomi juga, ya. Namun masih juga harus ada perbaikan tentunya ya dari sumber daya manusianya juga. Oke? Nah, ini adalah kesimpulannya. Berikut
kita refleksikan. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Sedih? Tertarik? Oke. Kita lihat, refleksikan dulu nih kira-kira ya. Apa sih yang membuat kalian tertarik dalam pembelajaran hari ini? Hal baru apa saja yang kalian temukan dalam materi kali ini? Kemudian, apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ibu punya stick note yang harus kalian isi ya. Nanti kalian simpan di papan tulis itu. Kalian tuliskan untuk yang warna pink, apakah perasaan yang kalian hadapi saat ini ya. Ini adalah roda perasaan. Tertarik, senang, sedih, galau, terkejut. Apakah dengan materi-materi baru ini bisa tersampaikan dengan baik atau tidak? Kalian tuliskan di kertas stick note yang berwarna pink. Kemudian yang kedua adalah refleksikan. Apa saja sih yang sudah kalian dapatkan atau pelajari pada hari ini? Silakan kalian isi di kertas stick note ini ya. Kira-kira apa ya? Ibu akan membawa dua perasaan kalian. Oke, kita refleksikan juga. Nah, kira-kira siapa ya? Dua perwakilan. Oke, kita bacakan perasaan. Aku senang. Aku senang sekali mengetahui dan mempelajari lebih dalam mengenai ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, ini ada yang lucu. Senang dan kecewa. Senang karena bisa membantu Bunda. Kecewa karena menurut aku presentasinya gagal, merasa capek juga karena belum makan mungkin kali ya. Nah, itu bagus perasaannya ya. Oke. Yang kedua. Ya. Apa nih refleksinya? Tertarik. Bisa belajar tentang ekonomi maritim dan kelautan di negara Indonesia. Kemudian refleksi berikutnya, hal baru yang aku temukan adalah tol laut karena baru mendengar dan mengetahui adanya tol laut atau transportasi untuk jalur perdagangan internasional. Bagus sekali, tepuk tangan dulu dong. Ya, dari hasil diskusi kita dan presentasi teman-teman semuanya baik sekali. Dan refleksinya juga keren-keren ya, sampai ada roda perasaannya, tertarik dan kecewa. Kecewa karena apa, Iqbal? Capek. Capek belum makan. Ya nggak apa-apa, kan itu ungkapan perasaan. Betul kan, di sana ada di roda perasaan. Perasaan kalian itu seperti apa? Oke? Dan refleksinya pun tadi sangat baik juga. Kalian bisa melihat perkembangan teknologi transportasi laut. Kalian baru tahu mungkin adanya tol laut ya, bukan berarti tolnya seperti di jalan raya atau jalan darat, tapi transportasi laut menggunakan kapal ya. Nah, untuk itu motivasi kali ini kita harus menjaga ekonomi maritim dan kelautan kita agar sumber daya alam kita bisa diperbaharui, dilestarikan ya. Tolong dijaga seperti halnya terumbu-terumbu karang, rumput laut itu juga ya, kalau dibudidayakan agar lebih baik lagi. Dan ini juga akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar pantai ya. Oke, sekian. Dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Dan tugas minggu depan adalah kalian membaca materi tentang penguatan agrikultur. Nah, kita akan membahas tentang agrikultur. Baik, untuk
penutupan ya, karena kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan. Baik, kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Azhar. Silakan Azhar, dipimpin doa kembali. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.